Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di pagi hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Teman-teman, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol tentang hal-hal yang lagi viral, lagi banyak diobrolin orang di media sosial, dan kemudian kita analisa bersama ya teman-teman. Jadi sekitar 1 minggu yang lalu ya, sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu itu ada sekelompok orang yang kemudian memberikan pernyataan bahwasanya mereka akan menggerakkan rakyat ya, people power, melakukan people power yang tujuan utamanya adalah menumbangkan penguasa yang sekarang lagi eksis saat ini ya, gitu kan. Nah itu dengan alasan ya memang udah banyak yang ketidakadilan yang terjadi saat ini, gitu kan. Banyak hal yang timpang. Nah tapi memang kita lihat ini hal-hal tersebut ini sepertinya nggak dipikir jauh ya sama orang-orang seperti itu kan. Tokoh-tokoh ini nggak berpikir jauh, mereka sepertinya juga kita nggak tahu tujuannya kemana, gitu kan. Sementara negara kita ini kan lagi terkena efek krisis ekonomi global, pastinya terkena ya teman-teman. Nah dengan gembor-gemborin, dengan pernyataan-pernyataan yang saya anggap kontroversial seperti itu, mereka hanya berpikir tentang kelompok mereka sendiri, jelas teman-teman. Karena memang kalau kemudian terjadi betul-betul memang bisa gitu kan, kayak namanya people power atau menggerakkan massa atau rakyat ya, tentunya akan ada friksi, ada gesekan kan, tentunya juga ada yang pro pemerintah pun banyak. Sedangkan sekarang kondisi negara kita ini nggak baik-baik saja, karena memang seperti yang kita tahu kan, masih banyak terjadi gelombang PHK tentunya di bidang pabrik-pabrik yang produknya adalah garmen dan sepatu ya teman-teman, seperti yang kita lihat di Tangerang kemarin. Nah kalau memang benar mereka bisa melakukan itu, kalau betul ya, tapi kan pastinya juga mereka nggak berpikir jauh, karena yang susah tentunya juga masyarakat kecil gitu kan, orang-orang menengah ke bawah ini kan. Tapi ya syukurlah gitu kan, nggak banyak yang terpengaruh, dan tampaknya memang ancaman-ancaman tersebut sampai sekarang mana nggak ada buktinya ya, hilang dengan sendirinya kan, gitu kan. Nggak ada bekas kan, lenyap tanpa ada bekas. Cuman ada baiknya ya, ini untuk pembelajaran kita bersama, kita lihat berita-beritanya ya teman-teman, kemudian kita ulas sedikit. Ini kayaknya ada berita dari salah satu surat kabar ya, ini tentang respon daripada Wali Kota Solo Mas Gibran Raka Buming Raka terhadap ancaman-ancaman yang katanya akan menggerakkan people power ya, yang memang kayaknya sepertinya mereka kemarin melakukan orasi-orasi di Kota Solo ya teman-teman. Coba kita dengar teman-teman ya. Pak Amin Rais ancam acak-acak Solo itu mas? Yo acak-acak anek wangi. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menanggapi pemberitaan bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais akan menumbangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan people power dan juga berniat mengacak-acak Solo. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tampak menanggapi santai ancaman Amin Rais itu, Rabu, 14 Juni 2023. Bahkan Gibran saat diwawancara wartawan dengan santai mempersilahkan Amin Rais melakukan hal itu. Menurutnya ancaman Amin Rais itu selalu diungkapkan setiap tahun dan menjadi rutinitas. Mengenai people power yang akan dilakukan, Gibran juga enggan menanggapi lebih jauh. Gibran juga berseloroh dan menantang mantan ketua MPR tersebut. Gibran pun mengingatkan bahwa usia tokoh reformasi ini yang menginjak 79 tahun. Gibran juga menanggapi santai ancaman Amin Rais lewat akun Twitternya. Sebelumnya, Amin Rais mengeluarkan pernyataan mengenai gerakan People Power dalam acara dialog nasional bertema, Rakyat Bertanya,
Kapan People Power yang digelar oleh Ormas Mega Bintang di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, Minggu, 11 Juni 2023. Dalam acara itu, Amin Rais menantang orang-orang yang menjadi intel untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa politisi senior itu akan membuat gerakan People Power di Solo. Nah ini teman-teman, sepertinya juga berita tadi sebetulnya betul-betul sentilan dari Gibran ya, sampai kemudian dipersilahkan kalau memang betul-betul memang niatnya mau ngacak-ngacak katanya kota Solo, ya dipersilahkan kalau memang berani gitu kan. Saya sendiri kurang simpatik ya dengan tokoh penggerak yang menyatakan akan melakukan people power, karena sepertinya kan beliau itu udah usianya udah lanjut dan memiliki pengalaman tingkat akademisi dan intelektual yang lumayan ya gitu kan. Tapi saya pikir nggak berpikir panjang tentang kondisi bangsa ini gitu kan. Karena memang kalau kemudian memang digembar-gemborkan, memang kemudian disiarkan ke sono sini, nggak di satu tempat aja gitu kan, akan melakukan provokasi ya untuk penggerakan massa ataupun people power. Tapi kan kondisi bangsa kita saat ini lagi memang terpengaruh krisis ekonomi global ya gitu kan. Kalau kemudian memang betul-betul sampai terjadi pergerakan yang besar-besaran, tentunya kemudian terjadi clash, tambah susah ya teman-teman. Sekarang aja banyak PHK gitu kan. Kalau tambah gitu dunia usaha juga tambah terpengaruh ya gitu kan. Tapi yang jelas seperti dugaan saya gitu kan, analisa saya, orang sekarang juga udah malas ya teman-teman. Mereka sekarang tuh banyak orang yang udah pinter gitu kan, mereka pastinya malas gitu kan ngikutin provokasi-provokasi seperti itu, dan sepertinya juga dianggap angin lalu aja. Kalaupun ada yang hadir, saya juga mempertanyakan yang hadir pun mungkin ya kita nggak tahu orang-orang yang memang disuruhan aja ataukah memang dari hati kecil mereka sendiri. Tapi saya nggak yakin ya teman-teman, saya nggak percaya gitu kan, karena memang sekarang ini orang udah pintar, nggak mau dengan sendirinya disuruh-suruh orang, diprovokasi, suruh keluar di jalanan melakukan demo segala macam ya gitu kan. Yang jelas saya juga menyarankan pada sedulur-sedulur saya jangan begitu terpengaruh kalau ada berita-berita seperti itu, dan langkah yang terbaik adalah kita nggak perlu untuk kemudian merespon atau menonton konten-konten yang seperti itu gitu kan. Kita cukup nggak perlu komen lah, kadang-kadang kayak gitu kan memancing emosi, kemudian kita komen. Walaupun teman-teman komen, teman-teman itu komennya juga negatif gitu kan, tapi direspon oleh anak algoritma YouTube pastinya video yang semakin banyak rasio klik tayangnya, CTR, dan juga kemudian banyak komennya, dianggap pastinya sesuatu yang menarik ya. Dan tentunya ketika konten tersebut menarik gitu kan, akan diberikan rekomendasi terus kan, dicarikan penonton-penonton baru yang mempunyai tracking suka terhadap politik gitu kan. Nah itu yang namanya rekomendasi ya, sistem kerja algoritma. Apa sih rekom itu ya seperti ketika bangun tidur kemudian buka HP kita, kemudian kita buka YouTube, kemudian ada video-video pertama yang muncul itu adalah rekomendasi gitu kan. Nah artinya kalau kemudian kita tonton, kemudian kita kasih komen-komen gitu kan, justru kemudian itu akan menyebar terus gitu kan. Memang ditakutkan karena memang kalau terus-menerus pesan itu sampai kan, orang juga akhirnya sedikit banyak nanti akan terpengaruh. Apalagi kondisi bangsa kita saat ini kan memang juga lagi susah ya gitu kan, karena terpengaruh oleh efek daripada krisis ekonomi global. Seperti yang kita tahu kan, banyak saudara-saudara kita yang sekarang lagi kesulitan terkena PHK, sementara daily living cost sekarang kan juga tinggi ya di kota-kota besar. PHK ini sendiri kan kalau kita lihat juga pastinya efeknya domino. Seperti di kota-kota besar itu kan ketika kemudian ada PHK teman-teman kan, ya kemudian orangnya pulang kampung, yang kos kontrakan juga pada sepi pastinya. Warteg, warung makan, warung-warung makan juga sepi.
tempat penyewaan, tempat apa parkir kendaraan juga sepi gitu kan. Yang seperti ini nggak mereka pikirkan gitu kan. Tapi tampaknya mereka juga nggak begitu saja menyerah ya. Kayaknya kemarin kalau saya lihat di media sosial juga mereka melakukan tor ya untuk mengegulkan ide-ide mereka kan gitu kan, mencari simpatisan gitu kan tentang people power ini sendiri. Soalnya kan kalau saya pikir orang-orang ini saya nggak ngerti kalau memang pengennya pergantian pemegang kekuasaan atau penyelenggara kekuasaan negara, kan memang sebentar lagi juga pemilu kan gitu kan teman-teman. Sebentar lagi kan pemilu gitu. Ya harusnya ya sudah kalau mau pemilu ya, kalau memang hatinya betul-betul untuk bangsa dan negara ini gitu kan, ya jagalah ketentraman gitu kan, didukung pemilunya nanti siapa, melakukan kampanye, melakukan dukungan kepada tokoh yang dianggap cocok dengan pergerakan mereka, kemudian maju di pemilu kan udah ada kan, capresnya juga ada gitu kan. Kemudian juga membantu mencarikan upaya untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang terkena PHK di perusahaan-perusahaan, carikan solusinya, bukan terus kemudian mengadakan upaya-upaya yang sebetulnya kalau saya lihat sekalipun di beberapa pernyataan gitu kan, mereka demi kesuksesan gitu, kesejahteraan masyarakat Indonesia, itu alasan mereka gitu kan. Banyak ketimpangan sudah di pemerintahan saat ini gitu kan, tapi mereka nggak berpikir panjang gitu kan. Yang jelas saya pikir juga harusnya juga udah malu kan, karena memang udah berlalu sekitar 1 minggu juga nggak ada kan yang ngikuti gerakan tersebut kan. Yang perlu mereka pikir sebetulnya, untuk saat ini udah nggak populer lagi hal-hal seperti itu. Beda ketika 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, karena memang anak-anak muda zaman sekarang pun udah berbeda ya dengan yang sekitar 20-15 tahun yang lalu. Anak muda sekarang tuh aktif bekerja, kalaupun yang nggak bekerja pun rata-rata mereka pegangannya HP, Android, medsos gitu kan. Tapi medsosnya ya, lihat dulu, medsos mereka adalah medsos yang biasanya kerja seharian juga kalau jam 12 siang atau jam 8 malam, ketika waktu mereka istirahat, tentunya mereka menghilangkan kepenatan tuh kebanyakan nontonnya hiburan ya teman-teman, bisa musik, kemudian bisa lawak gitu kan, komedi gitu kan. Ada yang nyari hobinya ternak ayam, ternak burung gitu kan, itu pastinya. Dan kemudian juga kalau yang banyak juga yang hobinya cuma main game seharian gitu kan, jadi nggak direken ya, nggak dianggap pasti yang seperti itu. Jadi nggak sama, nggak semudah, walaupun yang nongol banyak gitu kan, keras-keras ngomongnya gitu kan, sehebat apapun orasinya juga sekarang sepertinya nggak mudah mempengaruhi orang. Sedangkan kalau untuk orang-orang yang usia-usia setengah baya tua kayak saya gini juga berpikir panjang gitu, karena memang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sekarang ini memang berat ya. Dari 12 jam tuh kita bekerja juga udah membanting tulang tuh kan, mencari nafkah itu udah berat, apalagi kalau disusupi pikiran kayak gitu juga nggak akan bakal bisa mempengaruhi. Jadi saya lihat, saya pikir sudah lah gitu kan, akan malah nanti ujung-ujungnya malu karena keluar-keluar kemudian sepertinya hilang begitu saja tanpa jejak gitu kan. Kan nggak ada ini kan, makanya dibilang sama wali kota Solo tadi juga, tiap tahun gitu kan ada ancaman-ancaman seperti itu gitu kan, dipersilahkan, malah saya kan ujung-ujungnya kan malu gitu kan, harusnya gitu kan. Nah ya pastilah gitu kan, pastinya malu lah gitu kan, karena kemudian keluar-keluar kesana sini tapi ya nggak ada yang mengikuti dan hilang seperti ditelan bumi gitu kan. Sudahlah, kalau memang kebetulan nggak suka dengan pemerintah yang saat ini lagi eksis, kan tinggal berapa bulan lagi ya, berapa bulan lagi pemilu gitu kan. Bantulah tokoh-tokoh yang memang mereka dukung, yang mereka senengi, yang memang satu visi misi sama mereka, sukseskan pemilu, itu udah sangat pas sekali gitu kan. Terus maunya apa gitu kan, memang baru tinggal berapa bulan lagi gitu kan.
Tapi ya syukurlah gitu kan, sekedar ilusi apa cita-cita belaka gitu kan, yang memang kemudian nggak mendapat simpati, nggak mendapatkan respon daripada kalangan lapisan masyarakat secara menyeluruh gitu kan. Saya juga menyarankan teman-teman kalau melihat konten-konten ataupun hal-hal yang seperti itu nggak perlu direspon, karena konten-konten seperti itu kan sebenarnya juga memancing emosi orang-orang yang mungkin nggak suka gitu kan. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang nggak suka kadang-kadang akhirnya juga pengen ngeliat kemudian memberikan komen. Nah, ketika komen itu responnya justru akan menambah rating kualitas daripada video-video dalam yang konten tersebut gitu kan. Yang intinya kemudian justru akan semakin disebarkan algoritma itu kan, semakin dapat rekomendasi gitu kan. Jadi kalau kita untuk menjadi seorang warga masyarakat, warga negara yang bijak, nggak perlu kita respon ya teman-teman, nggak perlu kita respon, ya udah nggak dilihat, nggak usah kita komenin, udah selesai gitu kan, berhenti mereka pastinya gitu kan. Itu kalau kita jadi warga negara, jadi masyarakat yang cerdas seperti itu, nggak perlu kita respon, akan hilang dengan sendirinya gitu kan. Kalau memang kemudian mau memang betul-betul patriot, ya sudah dukung calon-calonnya kan, pilihannya kan ada 3 tuh, mana yang paling mereka cocok dengan mereka dukung, bantu dong gitu kan. Mana gitu malah mau mengadakan gerakan seperti itu gitu kan. Itu aja teman-teman, ini obrolan pagi kita gitu kan, semoga bermanfaat buat teman-teman dan menambah sedulur-sedulur saya, teman-teman saya di kanal YouTube saya ini. Oke gitu, matur nuwun teman-teman.